Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan mengenai hasil sentimen mengenai topik santet atau ilmu hitam dalam mata kuliah Communication Network Big Data. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Bella Ayunintis Rizky dengan NIM 050, ada Kaila Syafira Hidayat dengan NIM 051, ada Siti Nairah Fedarijani dengan NIM 064, dan yang terakhir ada Gia Kanzanaila dengan NIM 066. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Jadi isu mistis seperti santet telah menjadi elemen sentral dalam budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi, platform seperti YouTube kini berfungsi sebagai wadah untuk berbagai konten yang berkaitan dengan fenomena mistis ini. Nah, reaksi publik terhadap topik santet di YouTube ini menunjukkan keragaman, mencakup pandangan yang positif, negatif, hingga netral. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menganalisis sentimen publik mengenai isu ini guna untuk memahami bagaimana masyarakat merespon konten-konten mistis tersebut. Melalui analisis sentimen ini, kita dapat juga mengategorikan reaksi penonton ke dalam 3 kelompok utama, yaitu positif, negatif, dan netral. Pendekatan ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang persepsi publik terhadap fenomena santet di media sosial. Selanjutnya di sini ada pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana sentimen publik ini terhadap isu-isu hal mistis, terutama santet di aplikasi YouTube. Terus tujuan dari penelitian yang telah kami buat ini untuk menganalisis sentimen publik terhadap isu-isu tentang hal mistis, terutama santet di aplikasi YouTube, yang diklarifikasikan menjadi 3, yaitu positif, netral, dan negatif. Boleh di next. Terus selanjutnya sini juga ada manfaat analisisnya. Yang pertama itu memberikan wawasan tentang persepsi masyarakat terhadap hal mistis terutama santet, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian lainnya. Terus kedua itu adalah menyediakan data berbasis analitik yang dapat digunakan untuk mengukur persepsi publik terhadap tentang hal mistis yang terutama santet dengan analisis sentimen yang memberikan 3 sentimen berbeda dengan klarifikasi positif, netral, dan juga negatif. Selanjutnya ini kita ada metode penelitian sama tahap penelitian. Jadi untuk metode penelitian ini sendiri kami mengimplementasikan sentimen analisis untuk mendapatkan serta mengklasifikasikan pemahaman mendalam mengenai persepsi publik terhadap isu-isu mistis terutama santet dengan menggunakan data komentar di aplikasi YouTube. Berkas data mentah kami kumpulkan menggunakan mekanisme data crawling melalui API YouTube yang menghasilkan 10.000 komen. Terus selanjutnya ini ada tahap penelitian. Jadi ada 5 tahapan. Yang pertama pengumpulan data, pre-processing data, analisis sentimen, visualisasi data, dan yang terakhir evaluasi akhir dan kesimpulan. Terus ini adalah tools dan algoritma yang kita gunakan. Yang pertama untuk pengumpulan data kita menggunakan API YouTube. Jadi ini tuh kita gunakan pada tahap data scraping di penelitian ini. Terus scraping data ini dilakukan pada aplikasi YouTube dengan menggunakan 3 video yang membahas tentang santet. Terus selanjutnya ini ada alat pemrosesan dan pengembangan data. Jadi kita menggunakan 3 tools. Yang pertama ada Google Colab. Ini tuh platform cloud yang digunakan untuk menjalankan kode Python untuk mempercepat pelatihan model dan analisis data serta mendukung kerja bersama secara langsung antar peneliti. Terus yang kedua ada Python. Jadi peneliti ini menggunakan Python dikarenakan menggunakan Google Colab. Dengan menggunakan library seperti Pandas, Emoji, NLTK untuk memanipulasi dan pembersihan data. Seaborn, Word Cloud untuk visualisasi dan distribusi sentimen menggunakan grafik batang. Terus yang terakhir ini ada algoritma untuk analisis sentimen. Jadi ada algoritma Indobird. Ini peneliti memilih algoritma Indobird sebagai algoritma utama dikarenakan algoritma ini paling cocok untuk analisis sentimen dengan bahasa Indonesia. Indobird dirancang khusus untuk bahasa Indonesia yang mampu mengklasifikasikan sentimen publik menjadi 3 kategori, yaitu positif, netral, dan negatif. Nah, ini adalah sumber data pada aplikasi YouTube. Kita tuh pakai Google Spreadsheet dengan app script dengan kode yang ada di bawah ini kita cantumkan fotonya di bawah. Terus kita sertakan juga hasilnya di sebelah kanan. Selanjutnya ini ada deskripsi data. Jadi sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui proses data scraping pada pengumpulan data komen yang diambil dari aplikasi YouTube, platform video yang terkenal di Indonesia. Dengan menggunakan API YouTube, kami akses menggunakan Google Cloud menggunakan autentikasi khusus. Sesuai pada bagian sebelumnya, data yang kami ambil menyangkut isu mistis tentang santet di kanal YouTube
Ferry Irwandi. Selanjutnya ada kolom data. Jadi di sini kita ngambil 5, ada name, yang itu nama pengguna YouTube-nya, username-nya, ada komen, isi atau teks lengkap dari komen YouTube-nya, ada time, tanggal dan waktu ketika komen YouTube diposting, ada likes, jumlah likes di komen YouTube di YouTube-nya, terus ada yang terakhir tuh reply count, jumlah reply di komen YouTube user. Yang selanjutnya itu ada installing libraries, jadi menginstal seperti itu Sastrawi, NLTK, Pandas, RelX untuk memanipulasi data dari 3 video tersebut dan membersihkan datanya serta Seaborn dan word cloud untuk visualisasi data. Ini ada pre-processing datanya, jadi kita ngambilnya komen aja, mengseleksi komen kolom data dan hanya mengambil kolom komennya aja. Terus mengecek total data ada berapa baris dan kolom setelah diseleksi. Selanjutnya, kita membersihkan data di kolom komen dari teks seperti BR, href, URLs, emoji, word hashtag, double space, dan username. Terus selanjutnya ada menormalisasi data dengan mengubah kata-kata singkat, kata yang tidak baku, atau kata bermakna lain menjadi makna sebenarnya. Seperti contoh yang ada di foto ini, kalau ada kata-kata singkat, kita bisa ubah menjadi lebih baku dan lebih bermakna. Terus selanjutnya menghapus komen duplikat dari data, menghapus komen NUL atau kosong dari data, mengecek jumlah data setelah dibersihkan. Jadi sekarang total datanya tuh ada 10.090 baris. Selanjutnya ada analisis sentimen. Analisis sentimen yang kami gunakan ini menggunakan algoritma Indobert yang merupakan model BERT berbasis bahasa Indonesia yang dilatih menggunakan 220 juta kata yang diambil dari Wikipedia Indonesia dan Corpus Indonesia. Indobert akan digunakan untuk analisis sentimen dengan 3 klasifikasi sentimen. Yang pertama itu ada negatif, netral, dan positif. Nah, pada komen yang sudah dibersihkan, hasil sentimen akan disimpan di kolom baru bernama sentimen, seperti contohnya di samping ini. Kemudian ada visualisasi data. Distribusi sentimen divisualisasikan menggunakan diagram batang dengan cara menggunakan library Seaborn. Kemudian membuat visualisasi terhadap komentar yang ada di data, kolom komen disatukan dan akan divisualisasikan untuk membuat gambar kata-kata yang sering muncul atau frequent words. Nah, selanjutnya visualisasi kata-kata yang sering muncul dengan library word cloud ini kayak gini. Pokoknya yang sering muncul. Kemudian ada hasil analisis. Analisis sentimen terhadap persepsi publik dalam aplikasi YouTube diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu positif, netral, dan negatif, dengan tujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap hal-hal mistis, terutama santet. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas komentar bersentimen negatif, ada 7.262 komen negatif, dan hanya ada 2 komen positif dan sisanya netral. Hal ini membuktikan bahwa persepsi masyarakat terhadap hal mistis seperti santet itu buruk. Kemudian kesimpulannya yaitu dari hasil analisis dan visualisasi data dapat disimpulkan bahwa persepsi publik terhadap fenomena mistis seperti santet di YouTube adalah negatif. Temuan ini memberikan dasar untuk memahami bagaimana masyarakat merespons isu-isu mistis di era digital dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai dampak media sosial terhadap kepercayaan dan budaya masyarakat Indonesia. Berikut ada link video presentasi, kemudian ada link video kelompok yang kita pilih dari YouTube-nya, terus juga ada link Google Colab yang kita lampirkan di akhir PPT-nya. Cukup sekian, mohon maaf kurang lebihnya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.